Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua. Alasan penghentian penyidikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Sebelumnya Bareskrim Polri mengambil alih penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman yang menyeret Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dari Polda Metro Jaya. Kasus kematian Brigadir J masih bergulir. Hingga kini polisi enggan membeberkan secara terang mengenai motif sang jenderal menghabisi nyawa ajudannya sendiri. Kesaksian istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menjadi kunci untuk membuka misteri kotak Pandora pembunuhan Brigadir Joshua. Tim TV One mengabarkan. Ya mungkin sekarang saya ke LPSK terlebih dahulu. Mas Ruli, sebenarnya ketika sekarang yang terbaru adalah berdasarkan pemeriksaan Pak Sambo dan mengakui bahwa dugaan pelecehan seksual ini terjadi di Magelang. Padahal sebelumnya ini kita tahu bahwa informasinya pelecehan seksual terjadi di Jakarta. Nah, LPSK melakukan pembaruan untuk mencari informasi tidak menemukan. Apa jangan-jangan ini memang pelecehannya benar terjadi di Magelang atau bagaimana Mas Ruli? Ya. Pertama, kami sampai dengan hari ini kan sudah kami sampaikan kami kesulitan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari Ibu P. Nah, dan tentu permohonan yang diajukan ke LPSK berdasarkan uraian di dalam surat permohonan merujuk pada peristiwa yang katanya informasi awalnya adalah terjadi di TKP. Nah, maka tadi kita sama-sama saksikan bahwa polisian juga sudah menyatakan tidak ditemukan peristiwa pidana di situ. Sehingga dengan mengacu hal tersebut dan mengacu juga surat permohonan yang disampaikan di awal, tentu itu akan sulit untuk bisa diterima LPSK tentunya. Ya, baik. Baik. Sekarang mungkin bisa digali juga tidak sih Mas Ruli bahwa seperti kita ketahui bahwa yang dituduhkan untuk melecehkan seksual atau yang dituduh melakukan pelecehan seksual ini adalah kan Joshua. Sementara Joshua ini kan juga sudah tidak ada dan tidak ada saksi juga yang melihat ini. Kesulitan tidak sih LPSK untuk menggali hal ini kalau mungkin dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LPSK sebelumnya ini bagaimana? Sebetulnya tidak juga, Mbak. Kan tidak persoalan bahwa kemudian misalnya yang disangkakan melakukan pelecehan seksual sudah meninggal dunia ya. Namun kan gini, perlindungan itu kan termasuk di dalamnya pemulihan terhadap korban. Nah, pemulihan di sini termasuk salah satu bagian yang dari awal kami ingin lakukan adalah pemulihan rehabilitasi psikologi. Gitu ya. Nah, hal ini pun sulit kami lakukan dikarenakan sangat minim informasi secara langsung disampaikan Ibu P kepada kami. Sehingga kami juga tidak bisa menggali lebih dalam. Misalnya tadi Mbak Caca sampaikan bahwa katanya peristiwa ini terjadi di Magelang. Nah, secara langsung kan secara formulnya sendiri yang bersangkutan tidak menyampaikan kepada kami bahwa memang betul atau tidak terjadi peristiwa di Magelang. Gitu. Jadi informasi dan data kami terfokus pada peristiwa yang diinformasikan di awal yaitu terjadi di TKP. Oke. Gitu. Dalam kasus lain sebetulnya perlindungannya meskipun sudah meninggal pelakunya, ada pemulihan di situ, ada rehabilitasi di situ yang bisa dilakukan oleh LPSK. Oke, baik. Mungkin sekarang saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, sebenarnya dalam laporan yang mungkin memang tidak terbukti kebenarannya atau mungkin yang melaporkan berbohong, ada jerat pidana tidak? Ya begini,
mesti dibedakan dulu. Dia melaporkan suatu peristiwa yang tidak ada, ya dilaporkan itu bisa kena. Ya pasti dia membuat laporan palsu ya bukannya. Tetapi kalau dia membuat laporan peristiwanya ada, tetapi peristiwa itu nggak bisa tindak lanjuti karena satu, peristiwa itu bukan tindak pidana, atau kedua peristiwa itu tidak didukung dengan alat bukti gitu, maka nggak bisa tidak ditindaklanjuti. Tapi kalau pertanyaannya Caca bilang bisa nggak orang melapor ya sesuatu peristiwa yang tidak ada dia laporkan ada, oh itu ada pasalnya karena dia memberikan laporan palsu gitu. Oke, mungkin saya ke Prof Kiki. Prof Kiki masih tersambung dengan saya ya, Prof? Iya. Ya, Prof, kalau misalnya kita tahu bahwa Pak Menko Polhukam ini kan sudah berbicara bahkan juga kepada media bahwa sudah pasti hal ini dikesampingkanlah dugaan pelecehan seksual karena ini adalah murni pembunuhan berencana. Tapi mengapa ketika pemeriksaan ini juga dari aparat kepolisian masih mengarahkan bahwa ini memang peristiwa pembunuhan karena ada dugaan pelecehan seksual, ini seperti apa? Ya, pertama Mahfud ini offside ini. Kenapa? Penyidik itu tidak boleh diintervensi, tidak bisa diintervensi. Apa urusan menteri sama persoalan pelecehan seksual, persoalan jalannya penyidikan itu nggak ada. Yang kedua, ya obstruction of justice itu dalam konteks karena materi pokoknya kasus utamanya pembunuhan di D3 itu, di Duren 3 itu sudah berjalan dan ini semua laporan itu disatukan, diambil alih tidak lagi di tingkat Polda, apalagi Polres, ditarik ke Baris, itu dijadikan satu. Nah, kalau penyidik kemudian gara-gara ngurusi laporan yang ini, lalu kemudian menjadi berlarut-larut, hanya kemana, ke sana, sini, segala macam, itulah obstruction of justice-nya ada di situ, gitu. Jadi tampaknya penyidik kan mau fokus pada proses penyidikan kasus utamanya, yaitu pembunuhan itu. Nah, bahwa kemudian isu-isu, gosip, macam-macam tentang pelecehan seksual itu jadi melebar kemana-mana, ya itu kalau nanti toh di dalam kasus pokoknya ada bukti-bukti baru, kan bisa dibuka lagi, kasus itu kan bisa dibuka lagi. Ini pertanyaannya kan SP3 atau bukan, penghentian kasus saja gitu. Yang penting fokusnya pada peristiwa penembakan gitu. Ini yang terakhir catatan saya kan juga kasihan juga ini pada PJ ini. Nah, yang kalau laporan diteruskan terus pemberitaannya seperti ini di frame dengan berbagai jenis tindakan perilaku pelecehan. Kalau perilaku pelecehan itu mulai dari verbal ya sampai perkosaan gitu. Nah, langsung boleh kemana-mana. Apakah itu konsensual atau tidak peristiwanya. Nah, si ibu ini kalau sudah berarti dia kan korban. Diberitakan semacam itu lagi. Mas Kiki. Berarti Mas Kiki lebih berat bahwa Bu Putri Sambo ini memang benar-benar korban pelecehan seksual begitu ya? Bisa. Kemudian dipersah. Oke, Prof Kiki mohon maaf ini. Ya Prof Kiki mohon maaf ini komunikasi kita sedikit agak terganggu ya Prof. Oke, ya nanti ditahan dulu Prof, nanti akan saya tanya kepada Mas Ruli. Mas Ruli, kalaulah sebenarnya dari awal ketika Bu Putri ingin diberikan perlindungan dari LPSK, sebenarnya kekhawatirannya itu apa? Karena biasanya kalau sebagai korban itu adalah khawatir ketika ada intimidasi dari pelaku, sementara pelakunya kan sudah tidak ada, sudah meninggal. Nanti seperti apa misteri ini akan kita ungkap usai jeda berikut.